Selamat pagi teman-teman sepelayanan, guru, karyawan, dan siswa Semak Penabur Kota Wisata. Bisa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas pelayanan kita di tempat ini, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu akan renungan pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia penyertaan Tuhan di dalam malam hari. Kami boleh tidur, boleh istirahat. Pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing Tuhan, telah menyiapkan diri kami masing-masing untuk melakukan segala tugas pelayanan kami di lingkungan BPK Penabur, Semak Penabur Kota Wisata. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin melandasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman pada renungan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman guru dan siswa Semak Penabur Kota Wisata, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Renungan hari ini diberi judul Pembaruan. Dulu boleh makan cumi, sekarang kok tidak boleh? Protes Abah. 2 hari lalu, Abah tidak bisa berjalan karena asam uratnya tinggi. Tetapi sekarang, dia meminta cumi goreng. Jelas anak-anaknya melarang demi kesehatan Abah. Akhirnya, Abah pun hanya bisa protes. Sakit penyakit kerap memaksa kita untuk mengubah kebiasaan perilaku kita, sehingga tidak jarang yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Tapi bukan hanya sakit penyakit yang bisa menyebabkan kebiasaan dan perilaku kita berubah. Lebih lagi, pengenalan akan Kristuslah yang mengubah kita. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyerukan pentingnya perubahan. Menjadi seorang pengikut Yesus bukan sekedar percaya dan dibaptis. Menjadi pengikut Tuhan Yesus mestilah mengalami perubahan hidup. Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah umumnya tidak takut akan Tuhan
Mereka senang hidup dalam dosa dan egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagi Rasul Paulus, seorang pengikut Yesus adalah teladan dimanapun ia berada. Teladan dalam bersikap dan teladan dalam berkata-kata. Mereka setia beribadah kepada Tuhan, lemah lembut dan penuh belas kasih. Ketika seorang pengikut Tuhan Yesus bisa menunjukkan kualitas hidup yang baik, maka orang-orang pun akan mencontohnya. Apakah kita juga sudah menjadi teladan bagi sesama? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi keluarga, suami atau istri, atau anak-anak kita, bagi para sahabat, atau bahkan bagi sanak saudara, adik, kakak? Mari kita refleksikan firman renungan pada pagi hari ini. Perubahan hidup adalah harga mati bagi para pengikut Tuhan Yesus. Sudah seharusnya sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan hidup seperti Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, agar kami boleh menjadi jemaat Efesus masa kini yang mau dan mampu merubah sikap, merubah diri kami seturut dengan perubahan yang Tuhan inginkan yang ada di dalam diri kami masing-masing. Bapa di surga, ketika kami menjalankan aktivitas kami hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada, agar kasih setia Tuhan yang ada di dalam diri kami boleh terpancar melalui perilaku, perkataan, dan perbuatan kami. Kami serahkan segala karya pelayanan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang telah kami rancangkan untuk kami lakukan Bapa, biarlah Roh Kudus yang memimpin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak. Kami serahkan aktivitas kami, setiap pribadi kami, biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon dan berdoa. Halo, selamat pagi semua. Hai. Yuk, yang belum absen, silakan absen di IG kita di @osis.spekta. Terus yang belum nyalain kameranya, silakan dinyalakan kameranya. Oke? Kita akan bersiap-siap untuk Indonesia Raya. Tapi kita kasih waktu dulu deh. Ya, 3 menit lah ya. Sekitar segitu untuk yang belum absen silahkan, karena aku melihat banyak sekali yang baru join, oke? Silahkan absen dulu. Sebentar, kita tungguin. Gimana guys, kalian siap untuk hari ini? PLS hari kedua. Sekarang kita udah mulai banyak sesi-sesi yang pastinya lebih seru lagi ya. Apalagi hari ini kita ada kedatangan tamu-tamu dari kakak-kakak di luar mentor-mentor yang ada kemarin di sini. Jadi kalian nggak bosen nih lihat mukanya Kajen mulu dari kemarin. Oke. Aku rasa udah cukup ya untuk absennya hari ini. Kalau yang belum absen silahkan absen dulu setelah ini. Tapi kita mau Indonesia Raya dulu, oke? Semuanya boleh berdiri. Kita siap-siap. Posisi berdiri semua. Boleh yang belum berdiri silahkan berdiri. Dinyalakan kameranya.
Oke. Yang rambutnya masih belum diikat, silahkan diikat dulu. Dirapihkan bajunya. Oke. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Gap, gerak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Yang masih belum pakai name tag, silakan dipakai dulu name tag-nya, dasinya juga dibenerin supaya kita tampilannya tetap rapi ya teman-teman ya. Aku masih melihat beberapa yang belum pakai name tag. Oke, sambil menunggu, aku akan membacakan rundown kita secara sekilas untuk hari ini, sebentar saja. Walaupun sudah diberitahu oleh mentor-mentor mungkin ya. Saya akan membacakannya dulu. Hari ini kita ada materi pengenalan upacara bendera, lalu ada kurikulum, lalu ada PKBN 2K, lalu ada pembelajaran efektif di SMA, dan ada wawasan wiyata Mandala. Seperti itu teman-teman. Oke, karena mungkin sudah siapkah pembicaranya? Sudah. Sudah, oke. Sekarang kita akan masuk ke materi pengenalan upacara bendera. Silakan Kakak Iren. Oke, selamat pagi semua. Wow, sangat ramai ya di sini. Gak apa-apa, buka aja mic-nya. Selamat pagi semua. Pagi Kak Iren. Pagi Kak Iren. Pagi Kak Iren. Pagi Kak. Baik Kak. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan memulai hari dengan sesi Paskibra, yaitu pengenalan upacara bendera atau tata upacara bendera. Sebelumnya, di sini aku nggak sendiri, masih ada 3 teman aku lagi dari Paskibra. Mungkin bisa kenalan dulu kakak Paskibranya. Ada Marvel, ada Nathan, dan Shira. Mungkin dari Marvel bisa say hi dulu, Vel. Ya, perkenalkan nama aku Marvel. Jabatan aku di Paskibra Spekta adalah wakil ketua. Hai Kak Marvel. Hai Marvel. Hai Kak Marvel. Hai. Oke, selanjutnya ada Kak Nathan. Ya, halo semua, nama kakak Nathaniel Farel, biasa dipanggil sama teman-teman Nathan.
jabatan kakak di Paskibra itu sebagai disiplin dan pengawasan untuk bagian putra. Hai Kak Hai Nathan. Nathan. Halo Kanakan. Oke, yang selanjutnya ada Kak Syira. Halo semuanya, aku Syira, jabatan aku disiplin dan pengawasan bagian putri. Hai Kak Syira. Hai Kak Hai Kak Syira. Hai Kak Syira. Hai Hai Kak Syira. Oh iya, dan aku kenalin dari aku Iren. Mungkin dari kemarin juga udah pada tahu juga. Dan jabatan aku di Paskibra adalah Ketua Paskibra Angkatan 6. Oke, ketua. Waduh. Oh iya, guru kita juga ada di sini, pembina kita, yaitu Sir Tian. Hai Sir. Hai Sir. Halo, pagi semua. Jadi Perlu di sesi perkenalan nggak usah ya? Oh iya, terserah Nanti aja. Sir mau. Oke. Jadi sebelumnya di sesi kita hari ini kita mau ngebahas tentang materi tata upacara bendera. Nanti ada dari tata upacara bendera yang upacaranya langsung di sekolah sama upacara online nih. Sebelumnya aku sama Marvel mau ngejelasin dulu sebenarnya struktur BPH atau Badan Pengurus Harian di Paskib itu kayak gimana sih? Soalnya kan dari tadi ada yang bilang wakil ketua, terus Nathan sama Kak Syira juga jelasinnya D dan P atau disiplin dan pengawasan. Sebenarnya disiplin dan pengawasan itu apa sih gitu-gitu. Jadi di Badan Pengurus Harian Paskib itu ada ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara, dan 2 lagi itu D dan P. Tadi sebelumnya kan udah tahu ketua sama wakil itu ada aku, Iren, dan Marvel. Ketua sama wakil itu nanti mereka yang bakal ngelit Paskibra di angkatannya itu sendiri. Terus nanti sekretaris 1 ada Kak Kiria, di sini juga ada Kak Kiria. Dia bekerja bersama sekretaris 2 yaitu Teresa, Kak Teresa. Dan mereka di sini nanti bakal ngurusin tentang mungkin catatan-catatan atau note-note-nya, buku-bukunya Paskib dan lain sebagainya. Dan di Paskib juga ada bendahara, bendaharanya itu namanya Kak Neisha Manurung. Dia bakal ngurusin uang kas Paskib, atau mungkin nanti ada pengeluaran atau uang-uang yang diterima oleh Paskib di angkatannya itu sendiri. Dan satu lagi ada D dan P, mungkin Marvel. Ya, jadi teman-teman, adik-adik dan teman-teman, D dan P itu singkatan dari disiplin dan pengawasan. Dari namanya sendiri kita sudah bisa ambil kesimpulan ya, kalau D dan P itu tugasnya itu untuk mengawasi dan menjaga kedisiplinan para anggota Paskibra Spekta. Contohnya, pada hari Kamis, D dan P bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota Paskibra Spekta memakai seragam Paskibra yang lengkap dan yang rapi. Selain itu, D dan P juga bertanggung jawab dengan perilaku anggota Paskibra Spekta. Jadi, kalau udah jadi Paskibra Spekta tuh harus selalu menjaga perilaku dan karakter supaya menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Nah, D dan P itu biasanya dibagi dua, ada yang cowok dan ada yang cewek. Yang cowok bertugas untuk mengawasi yang cowok, dan sebaliknya yang cewek bertugas untuk mengawasi yang perempuan. Gitu. Oke, thank you Kak Marvel. Selanjutnya kita bakal nonton dulu sama-sama video atau upacara bendera atau pelaksanaan upacara bendera di sekolah.
Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap, gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Laporan selesai. Laporan diterima. Balik gerak. Siap, balik gerak. Pimpinan saya kembali. Turunnya istirahat di tempat. Rem. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Rem. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rem. Tegak. Rem. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Senin 30 Oktober 2017 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perhatian untuk spekta. Siap. Langkah tegap maju. Jalan. Buka formasi. Mulai. Henti. Gerak. 1-2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Siap, siap. Kepada Sang Merah Putih. Forward. Siap. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Mulai. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Dua langkah ke belakang. Jalan. Belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan, henti. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang demi membela negara kita, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka dan ikut melaksanakan dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa dan diikuti oleh seluruh siswa. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita masih dapat berkumpul di sini untuk mengikuti upacara bendera pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Thomas Kristo selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Yang saya hormati Bu Elita Manurung,
Bu Tiurlinda dan Ibu Triesti sebagai bagian dari struktural. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf dan yang saya kasihi semua anak-anak kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pada saat ini adapun marilah Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda, Mas BPK Penabur, Visi Misi Penabur, dan Mas BPK Penabur Kota Wisata. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Upacara bendera dalam rangka Hari Sumpah Pemuda telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak. Pemimpin upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Oke, semuanya. Jadi itu video tata upacara bendera dari angkatan ketiga. Itu waktu itu TUB diambil saat Hari Sumpah Pemuda. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, itu tuh rangkaian tata upacara bendera yang biasanya setiap hari Senin kita lakukan. Bentar. Keren. Ini Ya, Bang. Oke, jadi di upacara tadi kita bisa lihat kakak yang paskibnya ada yang tugas jadi ketua ini upacaranya, ada yang jadi pengatur upacaranya. Bisa jelasin nggak Kak Marvel, pengatur upacara itu sebenarnya ngapain sih? Oh ya, jadi pengatur upacara itu bertugas sebelum upacara dimulai untuk memastikan setiap komponen upacara itu sudah siap, seperti bendera, mic, petugas upacara, dan juga peserta upacaranya. Sedangkan kalau pemimpin upacara itu bertugas untuk memimpin upacara dari awal sampai selesai. Dia yang mengkomando seluruh pasukan dan seluruh peserta upacara. Oke, terus tadi juga kita bisa lihat kalau misalkan saat pengibaran benderanya ada satu pasukan sendiri khusus untuk ngibarin benderanya. Jadi mereka tadi memberlakukan juga kayak apa sih suatu hal yang mungkin kalian di sekolah kalian sebelumnya itu belum pernah ada atau mungkin udah ada, tapi di SMA ini paskib kita memperlakukan upacara itu juga dengan sangat serius. Jadi kalau misalkan menurut kalian
upacaranya itu sendiri di sekolah kalian sebelumnya? Kayak biasa-biasa aja. Nah, di SMA ini Semak Penabur Kota Wisata itu kita upacaranya itu serius, rapi, dan kakak paskibnya juga memperlakukan tugasnya itu dengan serius juga. Benar. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih, teman-teman ada nggak yang pas SMP ikut dalam Paskibra? Ada nggak nih yang dulu paskib? Guys. Saya, Kak. Wis, Davin. Selain Davin ada nggak nih yang paskib? Masa Davin doang sih? Siapa tuh? Nah, Clara. Oh iya, oke. Boleh nanya Ada nggak, lagi Clara? nggak? Boleh. Clara pas Paskibra di SMP diajarin apa aja? Gimana, Kak? Kamu pas Paskibra di SMP diajarin apa aja? Banyak, ada baris berbaris, rapihan. Terus Apa menurut ya, kamu lupa. Paskibra itu seru nggak? Seru. Seru. Davin, kalau menurut Davin, upacara itu sebenarnya kenapa perlu ada sih atau enggak? Kenapa? Apa arti upacara menurut kamu? Menurut saya sih untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negeri Indonesia. Wis, mantap banget Davin. Serius banget ya jawabannya Davin. Ini kan menurut aku kayaknya si Davin sama Clara kan dari SMP bawah nih atau dari SMP Kota Wisata. Yang lain ada nggak nih yang dulunya paskib? Guys. Ada. Gak usah malu-malu. Ya, itu sih. Yang dari SMP lain mungkin. SMP lain. Ada aku. Siapa tuh? Jose. Kamu dari SMP mana, Jose? Iya. Dari SMP Penabur. Kalau yang dari luar Penabur ada nggak teman-teman? Biar kita bisa. Ya, Evi Vanes. Kamu dulu anak paskib? Iya, Kak. Keren. Ya. Menurut kamu, kalau misalkan upacara itu, tata upacara bendera itu, bagian yang penting menurut kamu apa sih? Bagian pengibaran bendera. Kenapa tuh? Karena di situ pas merah putihnya naik, terus bagian yang yang paling penting lah gitu. Oke deh. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang tata upacara bendera kalau upacaranya online. Jadi silakan operatornya untuk PowerPoint-nya. Edward.
Oke. Untuk Kak Syira dan Kak Nathan, silakan. Oke, jadi ini tata upacara bendera online. Sebenarnya nggak beda-beda banget sama TUB biasanya, cuma mungkin ada beberapa yang harus diganti. Ini next slide. Oke, jadi upacaranya itu diawalin sama penghormatan bendera merah putih. Ntar ada pemimpin upacara yang bakal ngasih kalian komando buat hormat gerak dan tegak gerak. Habis itu ada dilanjutin lagi sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dikasih video, kalian nggak perlu hormat. Habis itu dilanjutin lagi sama pengucapan Pancasila, tapi kalian nggak perlu ikutin, kalian dengerin aja. Habis itu ada amanat pembina upacara, dilanjutin lagi sama janji siswa, kalian nggak perlu ikutin. Habis itu dilanjutin sama menyanyikan lagu wajib nasional, ntar dikasih video, dan habis itu kalian mengucapin visi dan misi penabur, sama dilanjutin lagi sama menyanyikan Mars Penabur, tapi kalau misalkan nggak tahu, kalian ikutin aja, sama ntar dilanjutin lagi sama Mars Penabur Kota Wisata, dan yang terakhir itu doa penutupan. Cuma kalau sebelum penghormatan bendera merah putih ada renungan, doa penutupan ditiadakan. Itu aja sih TUB-nya. Oke, kalau dari bagian petugasnya sih sebenarnya nggak beda jauh. Mungkin ada beberapa yang dikuranginya seperti ketua kelas atau pemimpin barisan, karena emang nggak ada barisannya gitu loh. Jadi yang pasti ada pemimpin upacara dan pembina upacara. Kemudian ada protokol yang membacakan jalannya upacara. Kemudian ada yang membacakan pembukaan UUD. Nah, dan ada yang membacakan janji siswa juga yang tidak perlu diikuti, dan ada yang visi misi penabur juga. Perlu diingat semua yang bagian yang menyanyi-nyanyi itu, menyanyi Indonesia Raya, lagu wajib nasional, Mars Penabur, visi misi, Mars Kota Wisata itu semuanya dilakukan melalui video yang sudah direkam sebelumnya. Terus untuk mengurangi kendala teknis, semua yang itu upacara itu sudah direkam terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal di Premiere di YouTube gitu, atau di Zoom kayak gini. Untuk yang aturan yang lain mungkin sama kayak gini, kayak di Zoom sini, audionya di off, kameranya di on, dan seragam lengkap dengan topi, dasi. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Nathan dan Kak Syira. Jadi kalau misalkan kalian nanya-nanya ini, sebenarnya kalau upacara online tuh ada nggak sih? Nah, kebetulan banget di sekolah kita, Semak Penabur Kota Wisata, upacara itu ada yang online, tapi nggak full kayak upacara yang kita di sekolah, karena memang nggak bisa kan. Jadi kita persingkat dengan yang tadi udah dijelasin oleh Kak Nathan dan Kak Syira. Mungkin Sertian mau menambahkan? Oke, jadi penabur sudah memutuskan bahwa seluruh sekolah penabur itu akan diadakan upacara bendera secara online. Ini sudah dikaji dan dirancang sedemikian rupa. Bentuknya seperti tadi ya, sudah dijelaskan oleh Nathan. Namun yang perlu dipahami di sini adalah pertama, upacara online ini seluruh peserta upacara nanti akan duduk saja ya, tidak berdiri. Kecuali untuk beberapa hal. Seperti yang pertama, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu berdiri ya. Kemudian selebihnya duduk, tidak ada yang berdiri gitu. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya memang tidak perlu hormat, karena memang di rumah kalian tidak ada bendera merah putih semuanya kan, jadi tidak perlu hormat. Maka dari itu, kalian cukup melakukan penghormatan dengan cara berdiri. Itu sudah cukup, karena memang tidak ada benderanya toh. Nah, begitu lagunya diputar, video lagunya diputar, kalian bisa mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri. Tentunya dengan posisi sikap sempurna ya, jangan apa namanya, walaupun tidak ada yang melihat, kalian jangan berdirinya jangan sembarangan seperti itu. Itu adalah bentuk satu bentuk penghormatan kepada bendera merah putih.
ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti setiap kelas akan diberikan tugas untuk menjadi petugas upacara. Ini yang sudah pernah kita lakukan juga sebelumnya, namun petugasnya sebelumnya kan online ya, offline di lapangan, jadi tugas langsung di lapangan. Tapi kalau sekarang karena online, maka nanti kalian tugasnya dari rumah masing-masing. Seperti petugas yang sudah disebutkan oleh Nathan tadi, ada pembacaan undang-undang, ada pemimpin upacara, termasuk juga yang membuat video, itu juga tanggung jawab kelas. Ya, jadi kalau misalnya kelas 10 IPA 1 bertugas untuk upacara minggu pertama ya, misal. Ya, maka IPA 1 akan memikirkan siapa yang menjadi pemimpin upacara, siapa yang membacakan UD, siapa yang membacakan janji siswa. Kemudian kelas 10 IPA 1 juga bertugas untuk menjadi petugas paduan suara. Dalam artian kalian harus mempersiapkan video untuk pertama bukan menyanyi lagu Indonesia ya, untuk menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Kemudian juga ya hanya lagu wajib nasional sih. Kalau mengheningkan cipta itu boleh menggunakan video video rekaman gitu ya, yang lain dari luar. Tapi operatornya tetap dari kita, karena nanti kan diatur oleh sekolah Zoom meetingnya atau Google Meet-nya. Nanti operatornya tetap dari sekolah. Kalian cukup menyerahkan video lagu wajib nasional kepada operator di sekolah. Nanti kemungkinan si Sir Chris ya, Pak Kristanto, atau ke Pak Dias nanti, boleh. Ya, jadi nanti setiap kelas akan mengirimkan rekaman lagu wajib nasional. Bentuknya mau seperti collab online, tahu ya mungkin ya, collab online yang suka banyak di Instagram tuh. Ya, nanti intinya seluruh siswa di kelas tersebut akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang dipilih. Oh, misal minggu pertama ini lagu wajib nasionalnya adalah Halo Halo Bandung, ya maka silakan kelas 10 IPA 1 membuat rekaman Halo Halo Bandung lagunya. Kemudian nanti Hamin 2 hari misalnya bisa dikirimkan ke ke Pak Dias seperti itu, atau ke Pak Kris. Ya, itu untuk masalah video dan petugas upacara. Kemudian masalah seragam. Seragam ini juga harus menggunakan seragam lengkap. Tapi karena kalian dalam ruangan, jadi tidak perlu mengenakan topi. Cukup dasi, rompi, kemudian seragam lengkap ya. Jadi nggak usah perlu pakai topi karena kalian di dalam ruangan. Seperti itu ya. Jadi topinya nggak usah. Setelah itu mengenai sikap dalam upacara. Ini penting ya, teman-teman. Jadi bagi saya upacara itu adalah bentuk aktualisasi kedisiplinan diri. Ya, kedisiplinan diri ini bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam belajar, dalam bergaul, dalam beribadah juga. Ya, kalian harus memiliki kedisiplinan diri. Artinya apa? Artinya seseorang yang memiliki kedisiplinan diri adalah dia akan tetap disiplin tanpa ada yang melihat. Ini juga inti dari upacara. Ketika kalian upacara, baik itu di lapangan ataupun online, tidak akan ada guru-guru yang secara detail melihatin kalian, ini berdirinya tegap atau enggak. Ini sikap sempurnanya tangannya di kepala atau enggak. Atau ini lencang kanannya tangannya lurus atau enggak. Tidak ada guru yang akan melihat kalian secara detail seperti itu. Lalu bagaimana kalian bisa tetap mengikuti upacara dengan khusyuk, dengan hikmat, yaitu datang dari diri kalian sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menerapkan kedisiplinan diri. Gitu. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang mengingatkan kalian atau memperhatikan kalian. Apalagi kalian di rumah. Kalian di rumah, bisa aja kalian tutup pintu di kamar, kemudian menyaksikan upacara online, mengikuti upacara online, tanpa ada orang tua yang mengawasi. Bagaimana kalian bisa mengikuti upacara dengan hikmat dan khusyuk? Yaitu dengan memiliki kedisiplinan diri. Jadi, saya menghimbau kepada kita semua, ketika upacara, silakan terapkan kedisiplinan diri tersebut. Supaya apa? Supaya upacaranya hikmat dan khusyuk. Ya, sehingga kalian tidak asal mengikuti upacara.
Nah, ini saya bilang tadi bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Bagaimana caranya? Kalau kalian misalnya dalam beribadah contohnya, tidak akan ada misalnya si Iren ke gereja, kemudian orang tuanya selalu mengingat, Ren, berdoa tutup mata misalnya. Nggak selalu seperti itu kan. Maka Iren akan memiliki kesadaran diri sendiri, kalau berdoa ya pasti tutup mata, tanpa ada yang mengingat-ingatkan. Kira-kira seperti itu. Kalau Iren berdoanya nggak tutup mata misalnya, maka dia tidak akan menikmati ibadah. Atau tidak kusuk ibadahnya, atau tidak hikmat seperti itu. Itu contoh kecilnya saja. Jadi segala sesuatu, mari kita lakukan dengan kedisiplinan diri. Latihannya adalah melalui upacara ini. Seperti itu ya. Itu mengenai detailnya, praktiknya nanti kita coba pada saat kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung setelah MPLS ini. Efektivitasnya juga nanti kita lihat karena kita selalu ada evaluasi ketika setelah selesai melaksanakan upacara. Yang jelas, ketika kelas kalian diminta untuk menjadi petugas, tolong diterima tanggung jawab tersebut dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti atau tidak paham, kakak-kakak dari Paskibra, Iren, Nathan, Syira, juga Jane, juga anak Paskibra, itu juga siap untuk membantu kalian. Marvel juga siap untuk membantu kalian bagaimana teknis pelaksanaannya. Harus apa. Gitu ya. Saya rasa seperti itu dulu, Ren. Mungkin ada yang bertanya? Ya, oke, Sar. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan lain lagi, kita mau nanya dulu nih. Syira. Atau Marvel mungkin. Oke, coba ya. Aku tanya. Sebentar. Stefanus Winkel. Ada nama Stefanus Winkel? Stefanus Winkel. Iya Kak. Ya, Stefanus. Nanya nih. Kira-kira tugas pengatur upacara apa? Yang tadi udah aku jelasin. Gimana apa pertanyaan tadi? Tugasnya pengatur upacara. Pengatur upacara. Jadi sebelum upacara berlangsung kayak diatur-atur dulu persiapannya. Kayak persiapan mungkin mikrofonnya atau lainnya gitu. Oke. Berarti kamu udah memperhatikan ya, bagus. Iya. Stefanus Winkel dari SMP mana? Dari bawah SMPK Penabur. Oh, oke. Ada rencana masuk Paskib nggak? Masih belum tahu sih. Oh, oke. Terima kasih Kak. Kita ganti orang ya. Coba aku tanya. Bentar. Bianca Hadi. Halo? Halo, Bianca. Ya, Bianca. Kalau tadi kan pengatur upacara. Kalau sekarang tugasnya pemimpin upacara itu apa ya? Apa? Memimpin upacaranya. Oke. Kamu dari SMP mana, Bianca? Silakan. Oh, oke.
Sekarang kan tadi udah ditanya tuh satu-satu tugas dari pengatur upacara, tugas dari pemimpin upacaranya. Kalau menurut kalian nih, aku mau nanya secara umum aja ya. Upacara itu penting nggak sih? Di kehidupan sehari-hari kita upacara itu sebenarnya penting nggak sih? Mungkin ada yang mau jawab. Ini kita nggak usah serius-serius banget ya. Guys. Ayo dong. Penting, Kak. Kenapa tuh, Davin? Kenapa penting? Soalnya bisa buat melatih sikap siswa, Kak. Oh. Oke, makasih Contohnya Davin. kedisiplinan ya, Kak. Oh, oke. Thank you, Davin. Sekarang Mungkin kita ada lagi mau... selain Davin. Iya. Selain Davin ada nggak? Cewek deh, cewek. Ayo guys, cewek. Yang mau yang mau jawab nanti di follow Kanatan loh. Ayo, di sini banyak Ayo guys. nih. Masa dari ratusan orang yang ngomong cuma Davin, cuma Clara. Angkatannya namanya Davin doang. Aku pilih deh, cewek ya. Bentar. Siapa ya? Oh, ini deh. Natasha Angelina. Natasha Angelina. Apakah ada? Halo, Natasha. Ya, Kak. Oke. Kalau menurut kamu, komponen-komponen upacara itu ada apa aja sih? Yang di online tadi yang udah dijelasin sama Kanata sama Kak Syira. Nggak tahu Kak, soalnya tadi koneksinya kurang dapat, Kak. Oh, oke. Jadi deh, kita ganti ya. Apa lagi ya? Mungkin Kanata atau Kak Syira mau milih siapa? Siapa nih? Ini yang di MPLS yang paling suka ngomong biasanya siapa? Ya, yang tadi doang, Kak. Oh, ya udah yang paling jarang ngomong aja deh. Pengen denger aja, pengen lihat mukanya. Ini deh. Valerin Yasvis. Apakah ada Valerin? Valerin Yasvis. Iya. Oke. Pertanyaannya masih sama tadi, sesuai dengan penjelasannya Kanatan dan Kak Syira, komponen-komponen upacara online tuh apa aja sih? Ayo apa? Kasian tadi Kanatan sama Kak Syira udah ngejelasin, masa nggak ada yang bisa jawab sih pertanyaannya. Valerin. Tunggu. Gimana nih? Ya.
Atau ada yang bisa bantu temennya Valerin? Satu angkatan deh. Siapa nih? Terserah. Ayo. Komponen-komponen upacara, ayo. Bantuin temennya yuk. Gak apa-apa, jawab aja menurut apa seingatnya kalian. Iya. Masa nggak ada yang nanggung? guys. Iya nih kakak-kakaknya yang cantik sama yang ganteng, masa nggak didengerin? Gak apa-apa, setahunya kalian aja. Kalau misalkan kita upacara online tuh tadi kayak gimana sih? Apakah masa mungkin pas upacara online kita ada pengibaran bendera kah atau ada apakah? Jawab aja. Caranya gimana gitu? Tadi pertanyaannya apa, Kak? Nah, komponen-komponen upacara saat upacara online apa aja? Seingatnya aja. Yang petugas, pembina, sama peserta. Kak, dengar nggak? Gimana? Iya, dengar. Peserta, pembina, sama petugas, benar nggak? Iya, benar. Ada lagi yang mau nambahin? Aplaus dulu dong. Jorel doang. Oh iya, kita thank you Jorel. Thank you Jorel udah bantuin teman-teman satu angkatannya nih. Ayo yang lain selain Jorel, masa nggak ada yang bisa jawab sih? Setahunya aja. Ayo satu angkatan. Upacara online tuh kayak gimana sih? Guys. Aku, Kak. Kasian juga. Siapa tuh? Wiarta. Oh iya. Gimana Wiarta? Tadi yang aku dengar itu kan kita di rumah, jadi kita nggak pakai topi. Terus karena nggak ada bendera di rumah, jadi kita cuma cara menghormatinya cuman hanya berdiri saja, tidak usah. Nice. Oke. Thank you Wiarta. Oke deh. Sekarang kita mau membahas tentang upacara 17-an. Mungkin Sertian bisa mengambil alih. Oke. Thank you Iren. Ya, saya harap nggak bosan ya sama saya. Upacara HUT RI. Sekarang sudah bulan Juli ya, 14 Juli. Pertengahan Juli biasanya saya itu memulai, sebelumnya perkenalkan nama saya Septian. Saya ini pembina Paskibra. Yang saat ini juga sebagai PLT pelatih ya, karena pelatih kita sedang mengalami kekosongan kedudukan ya. Jadi saat ini saya menjabat sebagai pembina Paskibra. Nah, saya selaku pembina Paskibra, saya biasanya mengadakan rekrutmen untuk petugas upacara HUT RI. Petugasnya itu mulai dari kelas 10, 11, 12. Namun untuk kelas 12 itu wajib dari Paskibra, ekskur Paskibra. Untuk kelas 11 itu belum ada rekrutmen karena masih ada belum ada pemilihan ekskur wajib. Tapi untuk kelas 10 saya open recruitment. Ini terbuka untuk semua kelas 10 bagi yang ingin mendaftar ya. Saya membutuhkan kurang lebih 45 sampai 50 anak untuk upacara karena penabur telah memutuskan bahwa kita akan mengadakan upacara HUT RI dengan mengikuti protokol kesehatan. Teknisnya seperti apa nanti akan kita bicarakan pada saat latihan perdana. Tentunya jumlahnya dikurangi. Ya, mungkin kalian yang dulu di SMP Penabur Kota Wisata pernah mengikuti upacara HUT RI. Ya, kalian sudah tahu seperti apa ya. Jadi ada dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi mungkin karena pandemi ini upacara hanya diikuti pesertanya
hanya dari SMP dan SMA. Kira-kira seperti itu. Maka nanti ada pengurangan petugas upacara. Begitu juga untuk pasukan pengibar juga nanti akan ada pengurangan jumlah petugas. Maka dari itu yang biasanya saya butuh kurang lebih 70 petugas upacara untuk upacara HUT RI, khusus untuk upacara HUT RI. Namun tahun ini saya hanya membutuhkan kurang lebih 45 sampai 50. Komposisinya nanti akan saya atur sedemikian rupa ya. Nah, 45 sampai 50 ini datangnya dari mana? Yaitu tadi ya. Sejauh ini kelas 12 anggota Paskibranya ada berapa, Ren? Sar. Ada berapa? Anggotamu ada berapa? Ada 28-an. 25 ya? 20. Ya, 25. Ya. Jadi kalau misalkan saya butuh 50, maka 25 sudah menjadi hak kelas 12. 25-nya lagi datang dari kelas 11 dan kelas 10. Nah, ini merupakan hak privilege kelas 12 ya. Karena mereka sudah memasuki tahun terakhir di Spekta dan juga di anggota Paskibraan. Nah, untuk kelas 11 dan kelas 10, untuk kelas 10 kalian, kelas 10, saya open recruitment, saya akan buka rekrutmen untuk petugas upacara HUT RI. Bagi yang berminat, boleh mendaftar melalui Iren, atau Nathan, atau Shira, atau Marvel, atau Jen. Pokoknya selama itu anak Paskibra, kalian boleh daftar. Cara daftarnya gimana? Ketik Rex pas bawah. Jadi cara daftarnya mudah. Kalian cukup bilang ke kakak Paskibranya, Kak, saya berminat untuk menjadi petugas gitu. Nanti kakak Paskibra akan mencatat nama kalian. Kemudian setelah saya rekap semua calon petugasnya, saya nanti akan memutuskan siapa-siapa yang akan terpilih menjadi petugas. Sekarang tanggal 14, jadi tanggal 20 Juli hari Senin, tanggal 20 Juli hari Senin, itu saya tutup ya, saya tutup pendaftaran. Jadi saya akan mulai rekapitulasi petugas tanggal 21 Juli, tanggal 22 kita mulai latihan perdana. Itu latihannya di sekolah. Ya tentunya seperti tadi saya bilang, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tentunya dalam hal ini yang pertama kali kalian harus lakukan adalah izin orang tua. Ya, izin orang tua diizinkan atau enggak. Karena ini pandemi yang mencakup keseluruhan daerah atau wilayah, maka untuk kelas 12 pun dan juga kelas 11 itu nanti harus memiliki izin orang tua. Kalau tidak memiliki izin orang tua, meskipun dia kelas 12, saya tidak akan memasukkan anak tersebut menjadi petugas upacara. Jadi intinya ada izin dulu dari orang tua. Ketika orang tua bilang yes, maka saya akan ikutkan dalam peserta upacara. Itu untuk kelas 12 ya. Untuk kelas 10, izin orang tua yes, saya akan lihat, saya akan rekap dulu. Kalau jumlahnya sudah cukup, maka kelas 10 saya prioritaskan paling belakang ya, karena kan kalian masih punya kesempatan untuk tahun depan mau bertugas lagi bisa. Jadi kelas 10 saya berikan prioritas paling belakang, saya utamakan kelas 12 dan kelas 11 dulu. Nah, kalau udah orang tua kalian bilang yes, maka saya akan lihat rekapitulasinya pas atau tidak untuk jumlah anggotanya, jumlah anggota petugas seperti itu. Baru nanti akan diumumkan tanggal 21 ya, tanggal 21. Tanggal 22 kita mulai latihan perdana. Untuk latihan juga karena harus selalu di sekolah, selalu bertemu, tapi mungkin berkala ya, tidak semuanya bertugas latihan bersama-sama. Nanti tugas latihannya dibagi-bagi, mungkin hari pertama latihan untuk pembaca-pembaca dulu, kemudian hari kedua latihan untuk pengibar dan seterusnya. Jadi berkala supaya tidak ada terlalu banyak kerumunan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk petugas upacara HUT RI. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mengajak bagi kalian kelas 10 yang ingin berpartisipasi dalam petugas upacara HUT RI, boleh menghubungi
kakak-kakaknya ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu bagi kelas 12 atau kelas 11 yang pernah mengikuti kelas 11 kali ya. Kelas 11 yang belum fix ikut ya atau yang pernah menjadi petugas ada nggak di sini kelas 11? Ada Matthew, ada Nixon. Matthew kali ya. Matthew boleh nggak sharing Matthew? Kira-kira Matthew waktu jadi petugas how did it? Coba gimana kira-kira? Boleh, Sar. Kedengaran kan suaraku semuanya? Kedengaran. Jadi tahun lalu aku ikut daftar 17-an di sekolah. Itu awal-awalnya itu aku kepilih di pasukan kan ada 17 8 45. Aku kepilih awalnya itu aku kepilih di pasukan 45. Tapi karena aku tekadnya kuat, jadinya aku sama pelatihnya itu dipilih jadi pasukan 17 pasukan 17 kiri. Prosesnya itu susah, susahnya apa senangnya kan ada senang ada susahnya. Kalau senangnya itu bisa tahu gimana 17-an itu upacara gimana, karena kalau upacara 17-an itu menurut aku beda dari upacara biasanya yang di hari Senin. Kalau di upacara tanggal di 17-an itu kita bisa gimana ya? Kan itu kan banyak pesertanya, jadi kita bisa saling sharing, bisa saling kerjasama gimana. Terus kalau susahnya itu kalau misalnya waktu kan offline, jadi waktu tahun lalu itu latihannya itu mesti pulang sekolah dan itu harus atur waktunya, latihannya harus atur kesehatannya. Terus kalau nggak salah itu susahnya itu yang pernah aku rasain itu hukumannya mungkin. Terus sama jadi kalau misalnya di upacara biasa itu kan latihannya itu cuma 1-2 kali. Kalau misalnya yang 17-an itu dari awal persiapan itu udah latihan sampai H-1 tanggal 16 Agustusnya. Terus buat yang apa namanya yang daftar jadi peserta 17-an itu mesti nginep di sekolah H-1-nya. Itu sih yang aku rasain kemarin sama-sama Kak Iren. Ya, seru ya, seru banget tuh. Dan kalau saya jadi siswa, saya ingat lagi ya kalau saya jadi siswa, saya akan bangga banget ketika saya bertugas di upacara, kemudian dihadiri oleh orang tua saya di sekolah. Maka nanti kalau kalian terpilih jadi petugas upacara dan kalian bertugas di sekolah, maka orang tua kalian akan diundang untuk mengikuti upacara di sekolah, dan tentunya akan bikin nama keluarga bangga juga dong, gitu ya. Oke, thank you Matthew. Iren, sepertinya begitu dulu ya untuk upacara HUT RI. Jadi sekali lagi terakhir saya bilang saya mau menghimbau kalian dan mengundang kalian untuk ikut berpartisipasi menjadi menjadi petugas upacara HUT RI yang nanti pendaftarannya akan ditutup tanggal 20 Juli hari Senin. Seperti itu ya Ren ya, thank you. Tadi Sertian kan juga udah sempat bilang tuh, kalau misalkan kalian ada yang berminat atau misalkan mau nanya-nanya dulu, kalian bisa ke kakak paskibnya yang kelas 12. Tenang aja kakak paskib kelas 12 itu bukan cuman aku, bukan cuma Marvel, Shira, Nathan, Jen, bukan kita-kita doang, ada juga misalkan Kak Nesya Manurung atau Kak Lydia, atau yang cowok-cowoknya ada Kak Daniel, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bisa nanya-nanya dulu ke kita, kalau misalkan tertarik juga bisa join kita. Terus tadi Sertian juga udah kasih tahu di chat itu ada IG kita, IG Paskib, kalian bisa cek-cek. Sebenarnya Paskib Spekta itu seserius atau seseru apa sih? Kalian bisa bandingin juga kalau misalkan kalian SMP Paskibnya mungkin belum terlalu membuat kalian greget gitu, nah pasti Paskib di Spekta sekarang tuh udah greget banget deh. Seru juga kok bisa, apalagi pas upacara 17-an itu rasa bangganya itu ini banget sih, keren banget. Oke deh, mungkin kakak yang lain mau menambahkan dari upacara 17-an?
Boleh namanya sedikit, Ren? Ya. Ya, jadi teman-teman, mungkin secara kasat mata kalau kita lihat Eskul Paskibra, pasti orang mikirnya, wah capek, hitam, kotor. Tapi sebenarnya di balik itu, kalau kalian udah coba jalanin, itu lama-lama kalian bakal nemuin rasa jadi Paskibra itu kayak apa. Rasa bangga kalau udah selesai melakukan tugas, rasa kebersamaan sama teman-teman yang tadinya nggak kenal, tapi bisa jadi kayak saudara sendiri. Lalu bisa juga membentuk karakter kalian. Menurut pengalamanku pribadi ya, dulu sebelum aku jadi Paskibra itu, aku orangnya masih bocah gitu, kurang dewasa. Tapi setelah aku jadi Paskibra, aku jalani setiap latihannya, setiap upacaranya, setiap tugasnya. Aku lama-lama bisa bentuk karakterku sendiri, menjadi karakter yang disiplin dan tentunya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi Paskibra itu sebenarnya seru banget guys, worth it lah, gitu. Oh iya guys, jadi kalau misalkan kalian bingung sebenarnya kenapa sih pas kita kok banggain Paskib banget di sini, karena sebenarnya di yang kayak join kita hari ini itu sebenarnya ada yang udah tugas 17-an di kecamatan dan juga kabupaten guys. Nah kalau misalkan yang di kecamatan itu ada Shira, kalau misalkan yang di kabupaten itu ada Marvel. Jadi sebenarnya tugas 17-an itu bukan cuma di sekolah doang, tapi kalian bisa sampai kabupaten, kecamatan, atau bahkan kalau misalkan kalian lolos, kalian bisa sampai nasional gitu guys. Makanya kita banggain banget nih sekarang. Ayo guys, nasional guys. Oke. Oke, mungkin udah Jen, sekian dari kami. Oke deh, terima kasih kakak-kakak, ada Kak Iren, Kak Marvel, Kak Nathan, Kak Shira, dan juga Sertian. Terima kasih. Semoga apa yang mereka udah sampaikan boleh kalian serap, dan juga yang tertarik tinggal langsung hubungin kakak-kakaknya aja, oke? Oke deh, sekarang kita udah ketemu kakak-kakaknya nih, bintang tamu kita hari ini sudah hadir. Lalu sekarang kita mau mendengarkan materi yang selanjutnya. Materi ini akan dibawakan oleh Wakakru kita, yaitu Memanur. Oke, untuk Memanur, silahkan. Mungkin sudah ready? Sudah dari tadi. Oke, Mem. Oke. Silakan, Mem. Ini kita masuk sesi kurikulum ya. Saya dikasih 60 menit waktunya. Tapi saya sebelumnya pengen ngobrol-ngobrol deh ya. Sebelum kita slide, saya mau tanya dong ke ada Hugo di sini hadir? Hugo Deva Ravindra, hadirkah? Iya. Nah, Hugo, kamu dari SMP mana Hugo, kalau boleh tahu? Saya dari SMP BHK. BHK, oke. Ketika kamu masuk SMA udah punya bayangan belum sih belajar apa saja? Sedikit. Kira-kira pelajarannya sama nggak dengan SMA? Dengan SMP? Yang pasti menurut saya lebih susah. Lebih susah. Kamu masuk apa sih, IPA atau IPS? IPA. IPA. Di bayangan kamu pelajaran IPA itu bedanya dengan SMP apa? Mata pelajarannya aja deh, nggak usah kesulitan materi dulu. Kalau itu kan relatif. Mata pelajaran yang beda dari SMP menurut kamu? Yang fisika, biologi, kimia. Kalau fisika kan SMP ada ya. Kalau SMP IPA gitu ya. Digabung jadi satu. Benar? Enggak? Iya. SMP IPA kan ya?
Iya. Bukan fisika. Kalau di SMA kan ada fisika, kimia, biologi gitu kan? Kalau SMP Bukunya satu sih. oh satu. Oh, tapi guru yang ngajar juga satu. Gurunya ada buat Oh, fisika, biologi, kimia. Cuman oh, bukunya satu. oh gitu. Oh, tapi mungkin di sekolah setiap sekolah bisa beda ya. Saya mau tanya yang anak yang IPS dong satu Gilang Febian. Ada Gilang Febian hadir? Halo Gilang.